Hai, halo semuanya, apa kabar? Hari ini kita akan belajar lagi tentang sosiologi ya. Kalau yang minggu sebelumnya kita sudah belajar banyak tentang bentuk dan jenis kelompok sosial, kali ini kita akan belajar lebih lanjut tentang dimensi hubungan antar kelompok. Pertama, yang kedua kita juga akan belajar tentang partikularisme dan juga eksklusivisme kelompok. Berikutnya kita juga akan belajar tentang pola hubungan antar kelompok dalam masyarakat. Dan yang terakhir kita akan belajar tentang dinamika kelompok sosial. Oke, yang pertama tentang dimensi hubungan antar kelompok, atau secara mudahnya, simpelnya kita akan belajar tentang hal apa sih yang melatar belakangi kelompok sosial itu bisa terbentuk. Di sini ada 6 dimensi. Yang pertama ada dimensi sejarah, yang kedua dimensi institusi, yang ketiga ada dimensi gerakan sosial, keempat ada dimensi perilaku, yang kelima ada dimensi perilaku kolektif, nah yang terakhir ada dimensi sikap. Oke, kita akan bahas satu-satu tentang dimensi yang ada yang menjadi latar belakang kelompok sosial itu bisa terbentuk. Yang pertama ada dimensi sejarah. Kalau yang dimensi sejarah ini simpelnya kelompok sosial itu bisa terbentuk karena adanya stratifikasi. Sejarahnya itu karena ada stratifikasi. Ingat ya, kalau stratifikasi itu artinya ada tingkatan sosial. Berarti ada yang di bawah, ada yang di tengah, ada yang di atas. Nah, stratifikasi ini yang dimaksud, yang mempengaruhi atau yang melatar belakangi sampai kelompok sosial itu bisa terbentuk, itu ada 3. Ada tentang stratifikasi etnik, ada stratifikasi jenis kelamin, dan yang terakhir ada stratifikasi usia. Nah, apa yang menyebabkan sampai kelompok sosial itu terjadi? Karena ada stratifikasi 3 itu tadi. Misalkan ada stratifikasi etnik. Nih, kelompok sosial itu bisa terbentuk karena ada etnosentrisme, ada persaingan, dan juga ada perbedaan kekuasaan. Karena ada 3 hal itu tadi mengakibatkan kelompok-kelompok sosial yang ada di masyarakat itu terbentuk. Misalnya, etnosentrisme itu kan artinya paham yang menganggap bahwa kebudayaan sendiri itu jauh lebih baik daripada kebudayaan orang lain. Misal kita lagi pergi ke sebuah daerah, kita pindah atau kita kerja atau kuliah di daerah yang baru, ya kebudayaannya beda. Kita Jawa nih ya, kita Jawa, terus kita pindah ke Medan misalkan, punya paham etnosentrisme itu tadi bahwa kebudayaan Jawa itu lebih baik daripada kebudayaan yang ada di Medan, yang ada di Sumatera. Artinya ketika kita di sana, kita berkumpul dengan orang-orang yang beda kebudayaan, dengan paham kita etnosentrisme bahwa kebudayaan kita lebih baik, otomatis kita akan mencari orang-orang yang latar belakangnya sama, orang-orang Jawa. Kita akan cari orang-orang Jawa untuk jadi kelompok kita. Kita nggak mau bergaul dengan orang yang kebudayaannya beda, karena itu tadi karena atas dasar dimensi etnosentrisme tadi, stratifikasi etnosentrisme bahwa kebudayaan itu lebih baik, berarti stratanya ada di atas dong karena lebih baik, dan kebudayaan Medan karena ada anggapan etnosentris itu tadi nggak baik, berarti kebudayaan ada di bawah. Beda strata artinya membentuk kelompok sosial yang berbeda. Kita nggak bisa bergaul, kita akan membentuk kelompok sosial sendiri gitu. Itu kalau yang berdasarkan stratifikasi etnik. Kalau misalnya yang berdasarkan stratifikasi jenis kelamin, ini kelompok sosial bisa terbentuk misalkan karena adanya pembagian kerja di dunia industrialisasi. Cowok, cewek, pembagian kerjanya itu makin jelas. Kalau cowok itu ngapain aja, cewek makin apa aja. Akhirnya kan kebentuk kelompok sosial sendiri kan, nggak bisa bersatu karena pembagian kerjanya udah beda. Kemudian yang ketiga itu stratifikasi usia. Ini adalah jelas dong. Kalau orang yang usianya lebih di atas kita, itu kan banyak kayak mereka tuh punya hak istimewa lebih banyak dibandingkan yang lebih muda misalnya gitu kan, akhirnya kebentuk tuh beda kelompok karena usianya beda, warnanya beda, kekuasaannya beda, hak istimewanya juga beda dibandingkan orang-orang yang mungkin masih muda gitu kan, mungkin tidak diberikan tanggung jawab lebih seperti orang yang sudah tua karena dianggapnya wawasannya lebih luas, pengalamannya lebih banyak. Kedua adalah dimensi institusi.
Jadi kelompok sosial ini terbentuk karena latar belakang dari hubungan birokrasi atau hubungan pekerjaan gitu ya. Yang ketiga adalah dimensi gerakan sosial. Berarti kelompok sosial itu terbentuk karena adanya gerakan sosial yang dilakukan secara bersama-sama. Kayak kalau sekarang ini yang lagi rame kan masih masa-masa pandemi. Kelompok sosial yang terbentuk karena adanya dampak dari COVID-19 ini adalah adanya demo di Amerika kalau nggak salah. Mereka melarang adanya kewajiban untuk memakai masker karena dirasa itu tidak mengindahkan hak asasi manusia. Jadi kalau misalnya ketahuan ada yang nggak pakai masker akan didenda banyak banget nominalnya, dan itu kayak merasa diperas gitu, kayak merasa bebannya itu terlalu banyak. Nah, akhirnya muncul kelompok atau muncul orang-orang yang sepakat dengan ketidaksetujuannya untuk menentang peraturan itu. Akhirnya adalah gerakan sosial kelompok yang dilakukan bersama untuk menentang keputusan dari pemerintah itu. Yang berikutnya adalah dimensi perilaku dan juga dimensi perilaku kolektif. Berarti kelompok sosial ini terbentuk karena adanya in-group, out-group. Kamu kelompokku, jadi aku akan bantuin kamu, aku akan nolongin kamu, aku akan melindungi kamu gitu ya. Tapi kalau kamu bukan kelompokku, jadi aku akan mengancurkan kamu bukan level aku, atau kamu bukan bagian dari member kelompokku, jadi go away ya. Itu yang melatar belakangi adanya dimensi perilaku dan juga dimensi perilaku kolektif. Kalau yang kolektif berarti kan dilakukan bersama-sama. Oke, yang terakhir adalah tentang dimensi sikap. Kalau yang dimensi sikap ini kita akan berbicara tentang partikularisme dan juga eksklusivisme kelompok. Nah, kalau yang partikularisme itu artinya adalah sebuah kelompok sosial yang terbentuk karena adanya paham bahwa kelompok itu akan mendahulukan kepentingannya pribadi, otomatis dia akan mendahulukan kelompoknya sendiri dibandingkan dengan kelompok yang lain. Karena anggapannya kalau kelompok yang lain pasti akan ditolong oleh kelompoknya sendiri. Kalau kelompokku, aku akan menolong kelompokku sendiri gitu, akan mempermudah kelompokku sendiri gitu. Tapi kalau yang eksklusivisme berarti dia memisahkan kelompoknya, itu memisahkan diri dengan kelompok yang lainnya. Kayak misalnya anak-anak orang berat atau anak-anak orang kaya, cenderung mereka akan memisahkan diri dengan kelompok yang lain, ya kan? Karena anggapannya kalau misalnya sampai dia membaur dengan kelompok yang lain yang stratanya beda, yang kekuatan ekonominya tuh beda, mereka takut akan cuma dimanfaatin doang, cuma dimintain duit gitu. Akhirnya dia memisahkan diri. Kamu nggak selevel sama aku, kamu nggak bisa ikutin gaya hidupku, ya sudah aku akan sama kelompok sendiri. Dia mengisolasi diri, mengeksklusifkan diri dengan kelompoknya. Oke, berikutnya kita akan belajar tentang pola hubungan antar kelompok dalam masyarakat. Nah, kalau sebelumnya kita sudah tahu nih bentuk atau jenis kelompok sosial apa aja, terus hal yang melatar belakangi kelompok sosial itu terjadi karena apa? Nah, sekarang kalau kelompok sosial yang berbeda itu tadi, yang beragam itu tadi, saling berhubungan, maka konsekuensi yang akan terjadi itu seperti apa? Nah, ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi, pola yang akan terbentuk ketika kelompok ras itu saling berhubungan. Polanya itu ada beberapa ya. Satu itu akulturasi, yang dua ada dominasi, yang ketiga ada paternalisme, empat ada integrasi, dan yang kelima ada pluralisme. Kalau yang akulturasi itu berarti kalau misalnya ada dua kelompok sosial yang berbeda saling berhubungan, maka akan melahirkan kebudayaan yang baru. Itu kalau yang akulturasi. Nah, kalau yang dominasi yang kedua, ketika ada dua atau lebih kelompok yang berbeda itu berhubungan, ketika kekuasaannya berbeda, maka akan mengakibatkan kelompok yang satu itu menguasai kelompok yang lain yang lebih lemah. Maka yang terjadi itu ada genosida, itu kayak pembunuhan secara sengaja waktu zaman-zaman Nazi itu. Terus juga ada pengusiran, terus ada perbudakan, bisa juga ada segregasi. Jadi kayak dipisahkan gitu loh, dipisahkan berdasarkan ciri-ciri fisiknya.
Yang paling kelihatan yang pernah terjadi itu pemisahan antara kulit hitam dengan kulit putih. Nah, sampai sekarang itu masih ramai banget kan dampaknya sampai sekarang. Terus juga ada asimilasi. Bedanya kalau yang akulturasi itu kan dua kelompok sosial dijadikan satu, melahirkan kebudayaan yang baru tanpa meninggalkan ciri-ciri dari kebudayaan yang lama. Tapi kalau misalnya yang asimilasi itu bertemunya dua kelompok yang baru, lahirlah kebudayaan benar-benar baru yang meninggalkan ciri-ciri dari kelompok yang lama. Gitu. Nah, yang selanjutnya ada paternalisme, yang artinya adalah suatu bentuk dominasi kelompok ras pendatang atas kelompok ras pribumi atau aslinya. Yang berikutnya ada integrasi, suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan di antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Dan yang terakhir ada pluralisme, yang artinya sama dengan masyarakat majemuk, yaitu masyarakat yang di dalamnya terdapat berbagai kelompok yang berbeda. Tiap kelompok tersebut tercampur tapi tidak membaur. Contohnya kayak yang paling jelas, yang paling gampang itu pada masa penjajahan kolonial Belanda. Itu kan masyarakatnya dibagi jadi 3 kelompok kan. Yang masyarakat pribumi, timur asing, dan masyarakatnya yang Belanda atau kolonial itu. Nah, mereka kan berbeda, mereka tercampur kan di dalam masyarakat, tapi mereka tidak membaur, mereka tetap ada batasannya. Dan yang terakhir kita akan belajar tentang dinamika kelompok sosial, yang artinya adalah adanya gerakan dari sekumpulan orang yang saling berhubungan, yang mana memiliki tujuan bersama, dan gerakan mereka dapat menimbulkan perubahan di dalam masyarakat. Fungsinya dari dinamika kelompok sosial itu ada beberapa, salah satunya adalah untuk menciptakan kerjasama, memudahkan menyelesaikan pekerjaan, serta memberikan kesempatan untuk orang lain boleh mengemukakan pendapatnya atau gagasannya. Nah, faktor pendorong terjadinya dinamika sosial itu ada 2, yaitu faktor dari dalam dan juga faktor dari luar. Kalau misalnya faktor yang dari dalam, itu bisa karena adanya konflik antar individu, ada perbedaan paham, kemudian ada perbedaan kepentingan yang artinya menimbulkan ketidakadilan dan ketidakseimbangan gitu. Kalau misalnya faktor yang dari luar, bisa karena adanya ancaman dari luar yang dihadapi bersama, ada juga karena perubahan situasi ekonomi, dan juga ada karena pergantian anggota kelompok.